Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu ini. Saudara, apa kabar? Semua sehat? Haleluya, amin. Yes, haleluya. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Oh ratakaya nalabashi keberataka nalabashi. Jesus, Lord. Bless the Lord Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kami memuji Engkau Bapa. Kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Rabator tokos kepi analawala labata kepe prado koski analawasa. Kandutena la tokorono tokopase. Gomata karibe karabakara masakan dakai konoloko solo gaya pase. Kami percaya Engkau bersama kami. Engkau Raja, kami ada bersama kami. Engkau ada di tempat ini. Engkau juga ada di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan. Loga lakat pepara masengko ya tolo wasekabayat. Irabasakaya tolo tokoro masake pekapala palapasya. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau mengerahkan tentara malaikat sorga menjaga dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Ripasakaya dololo wasakaya dolabala shekera basan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kita berikan takaya dolabala bas. Shekera mas. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul,
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Raboshe pakato tolotush kibiana lavash. Kirata takaya na la mala la bala la bala la bala la bala la bala la vash kibekara la vash. Kirata kaya na lo kibekara bala la vash. Kami memuji Engkau Yesus. Kami memuliakan nama-Mu Bapa. Ye rata korada koski mi ada la bala la bala la bala la vash. Karata kaya na la bala la bala la bala la vash kibeka papa papa para basa kaya na la bala la. Kiata takaya na la bala la vash kibeka na la bala la bala la bala la vash. Rabasa kaya na lo wasa kaya na la bala la basa ke to lo wasa. Jesus, Jesus, Jesus. Kami memuliakan Engkau. Kami memuliakan Engkau. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Oh la kalabasi, Engkau Tuhan, Engkau yang ajaib bagi kami Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Bapa. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Haleluya, haleluya. Haleluya Jesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, kita menyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan
Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan lagi, Tuhan Engkau. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh Yesus, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Biarkan musik terus menyembah. Saudara, kalau saudara sedang sakit, nyanyikan, katakan lagu ini. Tuhan menyembuhkan engkau, karena bilur-bilurnya sudah menyembuhkan engkau. Haleluya. Dia akan memulihkan jiwa saudara. Kiratakaya nalabalalabalala shekebe karatakaya. Kiratokorotokus kemirakaskaya. Mari kita nyanyikan lagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan bukan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi saudara, katakan, sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk didahului dengan firman Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Karena kita percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang selalu digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Katakan kekuatan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan, kekuatan di hidupku.
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah
Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami dikasihi Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih buat setiap penyediaan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami diberkati, bahkan kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah secara online. Dan Tuhan, apa yang sudah Engkau taruh di hati hamba akan hamba sampaikan di tempat ini. Tuhan pakai, Tuhan berbicara Bapa. Biar setiap firman Tuhan yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, sehat semua? Sehat, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Katakan sama yang ada di sebelah saudara di rumah, Tuhan Yesus mengasihimu. Ada amin? Dia mengasihi kita saudaraku. Sekarang kita banyak mendengar kabar-kabar, ya ini kita tidak perlu bahas lagi karena setiap hari pembahasannya selalu sama. Kita membahas tentang berapa jumlah korban, berapa jumlah yang terinfeksi, bagaimana obatnya, bagaimana vaksinnya. Semua membingungkan, semua meresahkan. Belum lagi berita-berita kriminal yang ada, tapi kita percaya, kita orang-orang percaya, kita begitu percaya terhadap perlindungan Tuhan, amin. Kita percaya terhadap kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, saya mau ingatkan kembali, gereja kita ini di tahun 2020 punya visi. Ada yang masih ingat visinya apa? Tahun 2020 adalah tahun mukjizat perkataan. Sekali lagi, kurang semangat ngomongnya nih. Tahun 2020 adalah tahun mukjizat perkataan. Bilang sama sebelahnya, kamu akan melihat mukjizat perkataan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya mau sedikit kesaksian dulu. Di tahun 2020 saya sudah banyak merasakan mukjizat perkataan itu terjadi dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Di awal tahun saudaraku, suatu ketika pernah saya ditelepon oleh istri saya, ditelepon bahwa anak saya masuk UGD. Anak saya masuk UGD, di ruang UGD dikarenakan dia demam, tidak bisa makan, lemas sekali. Makanya ibu saya dan istri saya waktu itu sedikit panik dan dia bawa langsung ke rumah sakit Prikasi dekat rumah. Posisinya masih siang itu dan saya masih bekerja di kantor. Ketika ditelepon, jujur waktu ditelepon sebagai seorang ayah saya agak ngeblank juga, panik gitu, namanya anak sakit. Ayah mana sih yang dengar anaknya sakit nggak panik gitu kan. Saya panik, tapi saya mencoba untuk berdoa dan saya memperkatakan seperti ini waktu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak saya sehat, tidak akan dirawat. Itu posisi anak saya di UGD. Dan sepanjang jalan waktu itu saya minta izin ke pimpinan, saya mau pulang, Bu, Dok, saya mau pulang karena anak saya dirawat. Oh silakan, ya sudah saya pulang. Ketika saya panik sepanjang jalan saya ucapkan, saya perkatakan, karena saya percaya tahun ini, tahun mukjizat perkataan buat saudara dan saya. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, anak saya sehat, tidak akan dirawat. Sepanjang jalan di motor waktu itu saya merasa damai sejahtera. Saya percaya bahwa saya akan melihat apa yang saya katakan. Puji Tuhan, sampainya di rumah sakit Prikasi, saya melihat anak saya di UGD lemas, tidak mau bangun bersama ibu saya. Lalu saya tanya, istri saya di mana? Istri saya di pendaftaran, kata dokter UGD-nya, anak saya sudah dirawat. Cuma di situ saya sedikit agak bimbang. Waduh, tadi saya memperkatakan anak saya tidak dirawat, tapi istri saya sudah diregister mau cari kamar rawat, artinya kan mau dirawat. Situ saya agak bimbang gitu. Lalu saya menghampiri istri saya di register. Di situ istri saya nangis lah. Dia mungkin sudah sangat panik ya, dia nangis. Lalu ada satu perkataan yang menguatkan saya kembali. Dia berkata seperti ini, Pak, kok abang dirawat, ini mama aja nggak pernah dirawat, papa juga nggak pernah dirawat, masa anak kita dirawat? Di situ saya bangkit kembali, saya berapi-api dan saya perkatakan kembali, di dalam nama Tuhan Yesus, anak saya sehat, tidak akan dirawat.
itu di depan meja resepsionis cari kamar. Lalu resepsionisnya datang setelah menelpon nyari kamar kan. Dia datang, dia bilang gini, Pak, kelas 1-nya penuh. Kelas 2 juga penuh, kelas 3 apalagi. Ya udah, VIP lah saya bilang. Pas VIP, tapi ketika dia mencoba mencari VIP telepon, saya katakan tidak dapat kamar, tidak dapat kamar. Nah, beberapa menit dia kembali lalu dia katakan, Pak, VIP-nya juga penuh, kita kehabisan kamar hari ini. Di situ saya merasa sukacita. Saya seperti mengatakan dalam hati, Tuhan sudah sembuhkan anak saya. Amin. Saudaraku, mungkin saya satu-satunya orang yang lagi nyari kamar, nggak dapat kamar tapi sukacita. Saudara, di mana-mana orang nggak dapat kamar sedih ya, harus nyari rumah sakit lain. Tapi saya sukacita, saudaraku. Saya bilang sama istri saya, ya sudah, anak saya kita bawa pulang dulu. Nanti kalau tidak ada perbaikan dalam observasi, saya akan bawa ke rumah sakit lain. Tapi saya sudah menghubungi teman saya di Pasar Minggu, saya sudah booking untuk kamar VIP di sana waktu itu. Lalu anak saya bawa pulang, sampainya di rumah dia bangun. Saya sapa dan saya tanya, abang mau makan gak? Saya waktu itu ada roti dan saya buatkan teh manis. Tapi saya begitu yakin dan percaya anak saya sudah sembuh. Saya melihat apa yang sudah saya katakan tadi siang di sepanjang perjalanan. Lalu anak saya sembuh. Anak saya mau makan, tidak muntah, minta nambah. Akhirnya kita suapin makanan lagi. Anak saya sudah ceria lompat-lompat, puji Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun mukjizat perkataan. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang saya alami, itu hal yang cukup luar biasa saya alami. Ada juga di satu hari, saudaraku, ini hal simpel, hal kecil, tapi saya mau saksikan. Seketika pernah waktu malam hari, itu toilet saya mampet. Toilet mampet itu cukup mengganggu saudara dalam keseharian ketika kita harus bangun pagi mau kerja. Toilet mampet itu hal yang dalam tanda kutip cukup menyusahkan. Nah, waktu itu sudah pukul jam 11 malam, toiletnya mampet, saya coba akal-akalin, kok nggak bisa-bisa. Sudahlah, saya sudah menyerah. Lalu tapi sebelum saya tidur, saya cuma bilang begini, di dalam nama Tuhan Yesus engkau toilet besok lancar. Saya mencoba memperkatakan saja, karena saya percaya ini tahun mukjizat perkataan. Amin saudaraku. Lalu ketika bangun pagi 5:30, saya mandi, saya menggunakan toilet itu, saya coba flush, toiletnya lancar. Saudaraku, itu hal kecil yang bisa saya saksikan dan ada begitu banyak hal. Pernah juga istri saya datang ketika saya sedang tidur, dia bilang, Pak, aku radang. Nah zaman sekarang kan kalau radang nih agak-agak heboh ya. Kalau dulu orang batuk bersin biasa aja. Ingusnya udah hijau-hijau masih biasa aja. Sekarang radang dikit udah panik. Wah ini COVID bukannya gitu kan. Istri saya datang dan bilang, Pak, Mama radang nih, saya coba senter, iya agak merah. Tapi itu sudah mau tidur juga malam, ya sudah saya pegang leher, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau radang pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, besok sembuh Papi bilang. Bangun pagi, saya tanya, Ma gimana radangnya? Udah gak ada Pak, udah hilang. Puji Tuhan. Ada amin saudaraku? Amin. Tahun 2020 adalah tahun mukjizat perkataan buat saudara dan saya. Mari saudara memperkatakan setiap firman Tuhan dalam setiap keseharian kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Ini yang sudah Tuhan taruh di hati saya untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan, judul perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudaraku, ini kisah Nabi Elia. Ini Nabi Elia adalah sebuah nabi yang sangat dihormati. Bahasa Arabnya namanya Ilyas. Kalau kita menyebutnya Elia, dia sangat dihormati di zaman Israel dulu. Dia hidup di zaman Raja Ahab. Pada waktu dia menghadap Ahab, ketika Ahab
pergi menyembah Baal, menyembah berhala. Dia mengambil Isabel sebagai istrinya. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Apa yang dia katakan tadi? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudaraku, Elia mengatakan tidak akan ada hujan kalau tidak aku katakan. Apakah hujan berhenti? Ya, hujan, tidak ada hujan sepanjang tahun. Saudara bayangin kalau tidak ada hujan, bertahun-tahun tidak ada hujan, apa yang terjadi? Kekeringan, kelaparan, kematian massal. Wah, ini bencana besar, ini wabah mungkin, ya bencana lah, skala nasional mungkin ini. Tidak ada hujan, saudaraku. Kering. Elia mengatakan demikian dan terjadi di dalam nama Tuhan, Allah Israel yang Elia layani. Saudaraku, singkat cerita, kita mau baca akhirnya. Ketika itu apakah Ahab sudah bertobat? Tidak. Ada kisahnya ketika Elia mengatakan tidak ada hujan, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Di situ dia diberi makan oleh gagak. Lalu dia pergi ke Sarfat menemui seorang janda, dia membuat mukjizat. Lalu Ahab kebingungan karena ini sudah kekeringan berkepanjangan, dia suruh pegawainya Obaja untuk mencari Elia. Sampai pada momen ketika Elia di Gunung Karmel, dia melawan nabi-nabi Baal itu untuk mempersembahkan korban dan menurunkan api. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai ke 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai ke 44. Ini akhir kisah dari perkataan Elia yang pertama, saya bacakan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudaraku, peristiwa pertama ketika Elia datang menghadap Ahab dan mengatakan di dalam nama Tuhan tidak akan ada hujan. Lalu hujan tidak turun. Lalu akhir ceritanya ketika Ahab sudah pusing, Elia datang kembali dan bilang sama Ahab, pergi makan, minum, suara derau hujan sudah kedengaran. Apakah hujan sudah ada? Belum. Apakah suara hujan ada? Tidak. Tapi Elia memperkatakan karena dia percaya. Suara derau hujan sudah kelihatan. Lalu Elia naik ke Bukit Karmel. Dia berdoa sampai mukanya di antara kedua lutut. Berarti dia membungkuk. Membungkuk begitu rupa. Lalu dia katakan kepada bujangnya atau asistennya lah. Coba lihat ke atas ke arah laut. Ada hujan gak? Ada awan-awan hujan gak? Yang pertama dikatakan bujangnya apa? Belum ada. Gak ada apa-apa gitu. Awannya kering-kering aja nih. Terik-terik aja. Lalu Elia pergi membungkuk lagi. Sampai 7 kali. Jadi dia berdoa lagi membungkuk 7 kali. Sampai yang ke-7 bujangnya ini dikatakan. Dia melihat ada awan semana? Setelapak tangan. Awan setelapak tangan besar atau kecil saudaraku? Apakah mungkin ada awan setelapak tangan mendatangkan hujan badai? Seperti yang dia peringatkan kepada Ahab. Pergi supaya engkau tidak terhalang oleh hujan. Apakah mungkin? Tidak.
Tapi Elia mendapatkan sebuah tanda dari Tuhan bahwa hujan akan turun. Saudaraku, sebelum kita bahas cerita ini, saya mau kita baca dulu di dalam Perjanjian Baru. Kisah ini pernah dibahas di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Amin. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin, saudaraku. Di dalam Yakobus dijelaskan berapa lama tidak turun hujan ketika Elia menghadap Ahab? 3 tahun 6 bulan. Artinya 3,5 tahun. Saudara bayangin 3,5 tahun tidak ada hujan? Atau lebih gampang sekarang bayanginnya seperti inilah. Saudara bayangin kalau PSBB 3,5 tahun. Atau urok tuh jadinya. Atau kerja dari rumah 3,5 tahun. Bagaimana nasib tukang ojol kalau kata orang-orang kan? Bagaimana nasib wedding organizer? Orang sekarang nikahan cuma akad doang. Sah, selesai. Ya, saudaraku, 3,5 tahun tanpa hujan ketika Elia mengatakan. Tapi ada hal yang menarik di sini yang saya mau perhatikan. Yang pertama dikatakan apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Bilang sama sebelah saudara, katakan, kamu juga sama seperti Elia. Amin. Elia ini seorang nabi yang sangat dihormati di zamannya. Saudaraku, hal yang kedua saya perhatikan di sini ketika di Yakobus ini dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita, yang pertama, dan yang kedua, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Di Yakobus ini dikatakan ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Saya garis bawahi, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Lalu di ayat 18, lalu ia berdoa pula. Berdoa juga gitu. Yang pertama bersungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun. Lalu dia berdoa pula, hujan turun dan bumi mengeluarkan buahnya. Ada 2 kejadian yang tadi saya baca di dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18. Yang pertama ketika Elia berdoa untuk menahan hujan. Yang kedua ketika Elia berdoa untuk menurunkan hujan. Saudaraku, di Yakobus ini dijelaskan selama 3,5 tahun dikatakan apa? Elia sungguh-sungguh berdoa. Katakan sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana doa yang sungguh-sungguh yang dilakukan Elia? Kita kembali tadi di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dikatakan apa? Demi Tuhan, kita baca kembali. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Saudaraku, Yakobus menjelaskan ini adalah doa yang sungguh-sungguh. Saudara bandingkan dengan ayat 18-nya ketika dia menurunkan hujan, apa yang Elia lakukan? Elia nunduk kepalanya di 2 lututnya, dia bersujud. Mungkin dia berdoa, Tuhan tolong turunkan hujan. Dia bersujud, tapi Yakobus katakan apa? Lalu Elia berdoa pula atau berdoa juga. Doa aja kalau bahasa sekarangnya. Seringkali di dalam benak kita doa yang sungguh-sungguh adalah ketika kita sudah bersujud bergemetar dengan luar biasa. Memanggil nama Tuhan dengan luar biasa. Tapi Alkitab menjelaskan doa yang sungguh-sungguh adalah ketika Elia menahan hujan. Doa yang memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Tahun 2020 tahun mukjizat perkataan saudaraku.
Doa yang sungguh-sungguh menurut firman Tuhan adalah ketika saudara memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita duduk, kita doa dengan sujud, firman Tuhan katakan apa? Doa pula. Doa saja. Jadi doa yang sungguh-sungguh, doa yang kuat adalah ketika kita memperkatakan firman. Bilang sama sebelah saudara, perkatakan firman Tuhan. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Makanya itu visi kita tidak main-main saudara. Visi kita datang daripada Tuhan buat gereja ini. Tahun 2020 tahun mukjizat perkataan. Saudara akan melihat banyak mukjizat perkataan. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan. Itulah doamu yang sungguh-sungguh. Ketika saudara memperkatakan. Elia memperkatakan hujan tidak turun 3,5 tahun. Tapi ketika dia sujud, berapa kali dia sujud? 7 kali. Baru ada sekepal telapak tangan awannya. Saudaraku, kita harus berdoa bersungguh-sungguh dengan memperkatakan firman Tuhan. Saudaraku, kita mau buka di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ini kisah tentang ketika Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bilang sama sebelahnya sekali lagi yuk, ingetin lagi biar saudara perkatakan terus firman Tuhan. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita lihat mundur sedikit di Kejadian pertama ayat yang kedua. Apa yang Tuhan lakukan ketika penciptaan? Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Saudaraku, apa yang Tuhan lakukan ketika menciptakan? Dia berfirman. Kalau berfirman artinya dia berkata, dia mengucap, dia mengeluarkan perkataan. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Ketika berfirman Tuhan, ayat 4-nya katakan, Allah melihat bahwa terang itu baik. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan melihat apa yang Dia firmankan. Jadi bukan Tuhan melihat dulu terang, baru Tuhan firman. Tidak. Tapi Tuhan berfirman terang jadi, Tuhan melihat terang itu baik. Saudaraku, kita jangan pernah lupa bahwa saudara dan saya, Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan berfirman dan melihat apa yang Dia firmankan. Begitu pula dengan saudara dan saya. Saudara dan saya akan melihat apa yang saudara perkatakan. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Ketika saudara memperkatakan firman, saudara akan melihat firman itu tergenapi dalam hidup saudara. Seperti lagu tadi mengatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu selalu digenapi dalam hidupku. Katakan amin. Saudara, kita serupa dan segambar. Jangan lupa memperkatakan firman. Itulah doa kita yang sungguh-sungguh. Ketika kita memperkatakannya, kita akan melihat apa yang kita katakan terjadi. Karena ini adalah tahun mukjizat perkataan. Saudaraku, sayangnya di saat-saat seperti ini, dan secara ilmu psikologis, dikatakan bahwa ketika ada berita buruk, ketika ada hal yang menyakitkan, ketika orang mendapatkan hal buruk atau hal-hal yang kontroversi sifatnya, dia akan memperkatakan itu kepada orang lain sebanyak 30 kali.
Ketika ada hal-hal buruk, ada gosip buruk, ada hal buruk, atau dia disakiti, dia dikecewakan, dia akan memperkatakan itu kepada 30 orang. Dia mengucapkan itu terus-terus 30 kali, hal buruk. Tetapi ketika ada orang mendapat prestasi, ada hal baik yang kita terima, atau kita punya kesaksian ditolong Tuhan, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, secara psikologis, hal-hal yang baik akan disampaikan hanya 7 kali. Artinya, kebanyakan orang sekarang sudah memperkatakan banyak hal buruk terjadi. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Ketika kita memperkatakan, kita akan melihat apa yang kita katakan. Ketika ada COVID-19, aduh ketularan deh gua. Aduh usaha gua bangkrut nih. Aduh kita gak bisa ngapa-ngapain nih. Kita memperkatakan hal yang buruk, maka kita akan melihat. Saudaraku, seringkali kita lupa memperkatakan hal yang baik. Padahal kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang kita katakan. Saudara jangan pernah berkata, aduh sial nih, COVID ini bikin apes. No. Perkatakan yang baik, saudaraku. Kita baca di dalam Markus 11. Markus 11 ayatnya yang ke-23. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-23 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku, Markus ini berkata apa? Barang siapa berkata, saya garis bawahi berkata, kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang tetapi percaya. Berkata sekali, percaya sekali. Bahwa apa yang dikatakannya, berkata 2 kali, itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin saudaraku. Di dalam ayat ini dijelaskan, berkatanya disebut 2 kali, percayanya 1 kali. Ketika kamu percaya, kamu harus memperkatakan kepada gunung itu. Dan yang kamu katakan akan terjadi. Amin saudaraku. Ini tahun mukjizat perkataan, saudara akan melihat banyak mukjizat terjadi. Perkatakan firman Tuhan, itu doamu yang kuat. Doamu yang sungguh-sungguh. Saudaraku, tadi saya katakan banyak orang sering memperkatakan hal yang buruk. Aku sial, aku apes. Ini usahaku akan hancur. Aku akan bosan di rumah. Aku tidak punya pekerjaan. Itu hal-hal buruk yang sering diucapkan orang di saat-saat seperti ini. Tapi mari saya mau ajak semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita mau memperkatakan firman Tuhan. Kita percaya dan kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19, pergi engkau tercampak kepada laut yang paling dalam. Kuperintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah memperkatakan itu? Karena kita akan melihat apa yang kita katakan. Itulah doa kita yang sungguh-sungguh. Saudara mari saudara, dalam setiap doa saudara, perkatakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, wabah ini berhenti. Pergi engkau tercampak ke dalam lautan yang paling dalam. Saudara akan melihat wabah ini berhenti. Tidak lagi orang yang terjangkit. Tidak ada lagi kasus kematian di Indonesia, bahkan di dunia. Mari kita ucapkan. Perkatakan saudara. Itulah doa kita yang sungguh-sungguh. Saudara, bahkan di dalam Roma 9 ayat 10, ini menjadi dasar kekristenan kita. Di sini dijelaskan seperti ini. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Katakan amin. Dasar kekristenan kita adalah kita percaya dan kita memperkatakan. Kita akan diselamatkan. Amin.
Saudaraku, kita harus membiasakan diri memperkatakan hal yang baik. Saudara, saya punya kesaksian. Ini cerita sih, kisah. Di awal tahun 2020 itu ada pertandingan. Saya kebetulan suka nonton olahraga, apapun olahraganya saya sering tonton. Di awal tahun Januari ada pertandingan tinju memperebutkan juara kelas berat. Waktu itu antara Tyson Fury sama Deontay Wilder dari Amerika, Tyson Fury dari Inggris. Yang menang saat itu saya nonton, yang menang dengan KO waktu itu si Tyson Fury dari Inggris. Saudara, dia di usia 31 tahun menjadi juara dunia Januari lalu. Tapi saudara, saya ketika membaca kisahnya saya cukup terenyuh. Ternyata si Tyson Fury 31 tahun yang lalu lahir itu prematur. Lahirnya prematur. Lahirnya itu hanya 2 kilogram, kecil bayinya. Dan dia masuk NICU, dipasang banyak selang, pasang banyak kabel dalam tubuhnya. Tenaga medis dan saudara-saudara yang besuk sudah memberikan semangat kepada bapaknya namanya John. Ya sudahlah, anakmu kayaknya tidak akan bertahan. Kecil. Udah dipasang selang nih kayaknya nggak selamat karena prematur, badannya kecil. Hanya 2 kilo. Padahal setidak-tidaknya bayi itu lahir 2,5 kilo. Waktu itu anak saya prematur lahir 26, masih ambang batas berat kelahiran. Nah ini si Tyson Fury lahir itu 2 kilo, dipasang nih cu. Tapi apa yang bapaknya katakan? Waktu itu bapaknya ketika orang-orang meragukan bahwa anaknya akan bertahan dan akan hidup. Bapaknya ini seorang Kristen, seorang petinju, dia orang Kristen, orang percaya. Lalu dia memperkatakan seperti ini di tengah-tengah keraguan banyak orang, dia perkatakan tidak, anakku akan besar, sehat, kuat. Makanya dia namakan Tyson karena zaman itu petinju Mike Tyson lagi terkenal. Dikatakan anakku sehat, kuat, tingginya akan 2 meter. Saudara, itu bayi kecil dibilang tingginya 2 meter. Dan akan jadi juara dunia tinju. Itu yang bapaknya katakan ketika anaknya di NICU. Anaknya di NICU dipasang selang banyak, lahir cuma 2 kilo. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau lihat Wikipedia, Tyson Fury, seorang petinju, itu tingginya 206 cm. 2 meter 6 cm. Semangat tingginya segini, saudara. Besar banget. Dan dia sudah jadi juara dunia. Dia sudah menangkan 4 titel kejuaraan dunia sampai hari ini. Saudara, apa yang bapaknya katakan 31 tahun yang lalu, dia lihat awal Januari lalu. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku, perkatakan hal yang baik. Itu dasar kekristenan kita, memperkatakan. Saudara berkata, katakan firman Tuhan. Saudaraku, jangan pernah memperkatakan apapun yang buruk terhadap pasanganmu, terhadap anakmu, terhadap teman-teman siapapun itu. Saya diajar Tuhan untuk terus memperkatakan hal yang baik. Ketika anakmu sedang mengeluarkan energi yang banyak, lompat-lompat, mungkin mencahin piring, narik apapun, dicoret-coret, tembok dicoret. Jangan pernah perkatakan hal yang buruk, itu doamu. Perkatakan hal yang baik. Anak yang luar biasa, anak yang sehat. Anak yang diberkati Tuhan. Anak yang pintar. Saudaraku, kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Karena itu yang akan kita lihat. Apa yang kita katakan akan kita lihat. Amin, saudaraku. Sebagai ayat yang terakhir kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita memiliki roh iman yang sama, saudaraku. Karena itu kita perkatakan. Kita percaya, karena itu kita berkata-kata. Mari kita memperkatakan firman Tuhan. Karena setiap perkataan kita akan kita lihat terjadi. Visi gereja kita tahun ini tahun mujizat perkataan. Ya, amin.
Saya sudah menyaksikan banyak hal terjadi. Dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Saudaraku, marilah kita belajar mengucapkan doa dengan sungguh-sungguh seperti Elia. Kita memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal yang baik. Lidah kita memiliki kuasa. Karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Tahun ini, tahun mukjizat perkataan, marilah biar kita semua melihat mukjizat perkataan itu terjadi dalam keluarga kita. Perkatakan usahaku, Tuhan berkati. Perkatakan kesehatanku, Tuhan lindungi. Kita selalu mendeklarasikan Mazmur 91. Perkatakan itu. Itulah doa yang kuat. Dan kita akan melihat doa itu terjadi. Saudaraku, sebagai tambahan, saya mau sampaikan bahwa Elia itu sering disebut di dalam firman-Nya, dikatakan Elia dari Tisbe Gilead. Elia dari Tisbe Gilead. Gilead itu sebuah wilayah utara Israel, sebelah timur sungai Yordan. Jadi sebuah wilayah yang merupakan pegunungan dan bukit-bukit. Jadi wilayahnya berbukit-bukit dan merupakan pegunungan. Gilead sendiri artinya adalah bukit kesaksian. Elia, arti nama Elia adalah Tuhan adalah Tuhanku atau Yahweh adalah Tuhanku. Jadi Elia ini orang yang selalu menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Elia ini selalu dikatakan Elia dari Tisbe Gilead. Tisbe itu sebuah desa di kawasan Gilead. Gilead ini artinya bukit kesaksian. Elia selalu menyatakan kebaikan Tuhan. Elia selalu menyaksikan tentang Tuhan. Dia memperkatakan Tuhan. Dan Gilead sendiri dari bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, saudaraku. Gil dan Ad. Gil artinya sukacita, Ad artinya selamanya. Ketika saudara memperkatakan kebaikan Tuhan, ketika saudara memperkatakannya dan melihat mukjizat perkataan itu, saudara akan dipenuhi dengan sukacita selamanya. Karena Tuhan mengasihimu dan saya. Amin, saudaraku. Saya minta pemusik maju ke depan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Apa yang Engkau taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Hamba begitu percaya Roh Kudus berbicara. Setiap firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang, kami mau menyembah, kami mau menghampiri tahta Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita mau angkat sebuah pujian, sebuah lagu lama. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini menyatakan bahwa kita akan melewati ini semua bersama Tuhan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita terjadi buat saudara dan saya. Mari saudaraku, kita nyanyikan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all. Amin Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Kami akan melewati ini semua dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, saudaraku. You are forever in my life.
see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting on. You never let me go. Surely I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting on. You never let me go through it all. You never let me go through it all. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, sebab itu kami berkata-kata. Saat ini kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau bersepakat, kami mau berkatakan dengan iman, tanpa keraguan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkata kepada engkau COVID-19, pergi engkau tercampak kepada lautan yang paling dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari setiap tubuh anak Tuhan, pergi dari Indonesia, pergi dari dunia ini, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami akan melihat apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami akan melalui ini bersama kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Mari saudara yang kasih, Engkau persiapkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang boleh mentransfer, ada nomor rekening yang tertera di bawah. Dan mari kita angkat persembahan kita. Kita mau sama-sama berkata, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God.
Dan how great thou art, how great thou art. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini kau terima berkat yang melimpah yang datang dari kerajaan surga. Diberkati keluargamu, diberkati kehidupanmu, diberkati bisnis dan usahamu. Diberkati kesehatanmu, dilindungi engkau dari setiap virus-virus. Jaminan Mazmur 91, tidak ada yang jahat mendekati kemahmu, tidak ada sakit penyakit yang mengenai dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ada perjamuan kudus, saudara boleh siapkan perjamuan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.